Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat diagram atau grafik batang berdasarkan informasi atau data yang telah kita peroleh sebelumnya. Oke, kita mulai saja video kali ini. Sebelumnya, saya harap kalian sudah menyiapkan pensil, menghapus, penggaris, dan buku tulis. Jika belum, disiapkan terlebih dulu ya. Ya, kita mulai. Di sini informasi data yang kita miliki adalah mengenai hobi siswa kelas 3. Di sini tertulis siswa kelas 3 ada yang memiliki hobi menyanyi sebanyak 4 anak, hobi memasak sebanyak 5 anak, menari sebanyak 4 anak, dan melukis sebanyak 3 anak. Nah, dari data yang kita miliki ini, informasi atau data yang kita miliki ini, sebelum kita membuat grafik atau diagram batangnya, maka langkah pertama adalah membuat tabelnya terlebih dulu. Seperti apa tabelnya? Kita ketikkan layar berikut. Ya, silakan kalian buat tabel seperti pada contoh ini di buku tulis kalian. Tabel ini terdiri dari 1, 2, 3 kolom. Jadi kalau ke bawah ini namanya kolom. Dan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 baris. Jadi kalau yang ke samping namanya baris, yang ke bawah namanya kolom. Jadi tabel kita terdiri dari 1, 2, 3 kolom dan terdiri dari 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang pertama biasanya adalah kolom nomor. Sedangkan kolom yang kedua biasanya adalah informasi atau data yang kita peroleh. Nah, kali ini informasi atau data yang kita peroleh adalah tentang hobi. Nah, kolom yang ketiga adalah kolom jumlah. Jumlah dari data yang kita peroleh. Nah, kali ini adalah tentang jumlah siswa yang memiliki hobi menyanyi, memasak, menari, dan melukis. Jumlah siswanya adalah sesuai dengan data yang telah kita peroleh tadi ya, yang kita lihat tadi. Silakan kalian buat. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu membuat grafik atau diagram batangnya. Ini adalah langkah kedua ya, membuat grafik batang atau diagram batang. Seperti apa grafik atau diagram batangnya? Ya. Sebelum kalian membuat grafik atau diagram batang, langkah pertama adalah kalian buat dulu atau kalian tulis dulu judulnya, judul dari diagram batang yang akan kita buat. Judulnya adalah berdasarkan informasi atau data yang kita peroleh tadi adalah tentang hobi siswa kelas 3. Jadi kalian tulis menggunakan huruf kapital ya, di tengah-tengah, hobi siswa kelas 3. Jika sudah, kalian lengkap atau lompat kira-kira 1, 2, atau 3 baris di buku tulis kalian. Lalu di buku tulis kalian sudah ada garis horizontal seperti ini ya, garis-garis horizontal seperti ini. Kalian hitung setelah kalian lengkap 2 atau 3 baris. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mr. Michael siapkan 7 baris. Baru yang paling bawahnya Mr. Michael buat yang namanya garis sumbu X. Jadi ini adalah garis horizontal yang namanya garis sumbu X. Setelah itu baru kalian buat garis tegak ini atau bisa disebut dengan garis vertikal. Ini adalah garis sumbu Y. Ya, jadi garis mendatar disebut garis sumbu X, sedangkan garis tegak disebut dengan garis sumbu Y. Kalau sudah kalian buat, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Nah, silakan kalian beri angka 0 di sini, di ujung
pada pertemuan antara garis sumbu Y dan garis sumbu X. Angka 0, kemudian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa angkanya 0, 1 hingga 6, tidak 0, 10, 20? Karena berdasarkan informasi yang kita peroleh tadi adalah, kita perhatikan kembali. Nah, di sini jumlah siswanya antara 3 yang paling sedikit dan 5 yang paling banyak. Jadi, pada diagram batang pun, maka kita tuliskan sesuai dengan jumlah data yang kita peroleh tadi, yaitu maksimal ada 5, paling sedikit 3. Tapi kita selalu memulai angkanya dari 0. Ya. Berapapun jumlahnya, 10, 100, 1000 bahkan, semua dimulai dari 0 dulu, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau misalnya jumlah datanya adalah kelipatan 10, maka di sini kamu tulis 10, 20, 30. Jika kelipatannya 100, 100, 200, 300. Di sini karena kelipatannya adalah satuan, maka kita menulisnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling banyak adalah 5, tapi misalnya mereka lebihkan 1, yaitu 6. Kalian boleh lebihkan sampai 7, 8 juga boleh ya. Berikutnya, di bagian bawah sini, pada sumbu X, kalian tuliskan nama datanya. Jadi ada yang hobi menyanyi, kalian tulis, lalu beri jarak, hobi memasak, beri jarak lagi, hobi menari, dan beri jarak lagi, hobi melukis. Ya, kalian tuliskan. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah berdasarkan informasi tadi, jika kalian masih ingat, jumlah yang menyanyi ada berapa orang? Kita lihat lagi. Jumlah siswa yang menyanyi ada 4 sini ya. Kalian bisa lihat. Maka kalian buatlah batangnya. Kalian buat batang. Mereka akan coba membuat sini. Bentar. Oke, ya. Sesuai dengan jumlahnya tadi, jumlah yang menyanyi, sebentar. Ya, menyanyi ada 4 orang ya. Kalian buat garis sampai jumlah angka 4 ini ya. Kalian buat batang sampai angka 4. Sampai baris angka 4. Nah, kira-kira seperti ini. Sebenarnya kurang bagus karena tidak pakai penggaris. Oke, saya hapus dulu. Oke. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, sekarang berikutnya memasak. Tadi memasak jumlahnya ada 5 orang ya. Kalian buat batangnya sampai angka 5, sampai baris 5. Oke, kita buat batangnya. Oke, ya. Berikutnya menari ada 4 orang. Kita buat lagi batangnya sampai baris 4. Ya. Dan yang melukis ada 3 orang. Kita buat lagi batangnya hingga baris 3. Oke, kalau sudah, sekarang kalian warnai batang-batang yang sudah kalian buat tadi. Kita coba ya. Kita gunakan kuas bersama. Untuk menyanyi bisa Michael pilih warna biru. Michael warnai biru. Tidak begitu kelihatan ya, nggak apa-apa ya. Lalu untuk yang memasak hijau, kalian boleh mewarnai menggunakan mesin warna atau spidol ya. Hijaunya tidak begitu kelihatan ya. Tidak apa-apa. Untuk menarinya Mr. Michael warna jingga. Ya, jingga. Jadi nanti tiap batang boleh kalian warnai dengan warna yang berbeda ya. Terakhir yang melukis merah. Warna merah. Mirip-mirip dengan yang jingga ya. Oke. Nah, sudah jadi.
Nah, inilah diagram batang kita, yaitu diagram batang dari hobi siswa kelas 3. Yang menyanyi jumlahnya ada 4 orang, memasak ada 5 orang, menari ada 4 orang, melukis ada 3 orang. Nah, dari diagram batang ini, apa sih gunanya membuat diagram batang? Akan bisa mereka jelaskan pada video berikutnya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.